Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Informatika kelas C Universitas Citra Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom. Dan sebelum mulai ke materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Lenan Sorge. Saya Ilvia Heka. Saya Thomas Noni Labina. Saya Justinus John Sastra. Dan dosen pengampu kami Ibu Rinjede. Latar belakang, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta karakter peserta didik. Salah satu pedoman yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom bersama timnya pada tahun 1956. Taksonomi ini digunakan untuk mengelompokkan kemampuan belajar peserta didik ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kompleksitas berpikir. Taksonomi Bloom menjadi dasar penting dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi pendidikan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan taksonomi Bloom? Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan taksonomi Bloom. Yang ketiga, memahami ranah-ranah dalam taksonomi Bloom. Yang keempat, mengetahui penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian taksonomi Bloom. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan taksonomi Bloom. Yang ketiga, memahami ranah-ranah dalam taksonomi Bloom. Yang keempat, mengetahui penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Pembahasan pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sistem klarifikasi tujuan pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu thesin yang berarti mengelompokkan dan namos yang berarti aturan. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan timnya pada tahun 1956. Konsep ini bertujuan untuk membantu pendidik dalam menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Dalam taksonomi Bloom, kemampuan belajar peserta didik dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Sejarah perkembangan taksonomi Bloom. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang mengembangkan konsep taksonomi Bloom bersama para ahli pendidikan lainnya. Pada awalnya, taksonomi Bloom hanya berfokus pada ranah kognitif atau kemampuan berpikir. Namun, sering perkembangan ilmu pendidikan, para ahli kemudian mengembangkan ranah afektif dan psikomotorik. Pada tahun 2001, Anderson dan Cradwell melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendidikan modern yang lebih menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS. Perubahan utama dalam revisi taksonomi Bloom adalah penggunaan kata kerja aktif dan perubahan urutan tingkatan tertinggi dari evaluasi menjadi mencipta. Ranah dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan. Dalam revisi taksonomi Bloom, ranah kognitif terdiri atas 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat remembering, kemampuan mengingat fakta, konsep atau informasi yang telah dipelajari. Contohnya, menyebutkan nama pahlawan nasional. B. Memahami understanding, kemampuan memahami makna suatu informasi. Contohnya, menjelaskan isi bacaan. C. Menerapkan applying, yaitu kemampuan menggunakan konsep dalam situasi tertentu. Contohnya, menggunakan rumus fisika untuk menyelesaikan soal. D. Menganalisis analyzing, yaitu kemampuan menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan antara bagian. Contohnya, menganalisis penyebab suatu peristiwa. E. Evaluating, kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, memberikan kritik terhadap suatu masalah.
F. Menciptakan, creating, kemampuan menghasilkan ide atau karya baru. Contohnya, membuat proposal penelitian. Ranah afektif, yaitu kemampuan menghasilkan ide atau karya baru. Tingkatan ranah afektif meliputi A. Receiving atau menerima, kesediaan menerima informasi atau perhatian. B. Responding atau menanggapi, kemampuan memberikan respon terhadap suatu hal. C. Following atau menghargai, kemampuan menghargai nilai tertentu. D. Organizing atau mengorganisasi, kemampuan mengatur nilai dalam kehidupan. E. Characterizing atau menghayati, kemampuan menjadikan nilai sebagai bagian dari kepribadian. Contohnya, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru dalam berbagai aspek pembelajaran. 1. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Guru dapat menyusun tujuan pembelajaran secara bertahap sesuai kemampuan siswa. Contoh, siswa mampu menjelaskan pengertian demokrasi. Siswa mampu menganalisis dampak globalisasi. Dan yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat merancang kegiatan belajar dari tingkat sederhana hingga kompleks. Contohnya, menghafal konsep, diskusi kelompok, analisis kasus, presentasi, pembuatan proyek. Dalam evaluasi pembelajaran, taksonomi Bloom membantu guru membuat soal berdasarkan tingkat kemampuan berpikir siswa. Contoh, pilihan ganda yang mengingatkan dan memahami. Yang kedua, esai atau menganalisis dan mengevaluasi. Yang ketiga, proyek atau menciptakan. 4. Dalam pembelajaran HOTS, taksonomi Bloom mendukung pembelajaran berbasis HOTS yang menekankan kemampuan. Yang pertama, berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Penutup kesimpulan, taksonomi Bloom merupakan sistem klasifikasi tujuan pendidikan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Taksonomi ini membantu guru memahami tingkat kemampuan peserta didik, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Taksonomi Bloom terdiri atas 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam perkembangannya, taksonomi Bloom mengalami revisi untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan modern. Penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran dapat membantu guru menyesuaikan tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi yang lebih efektif dan sistematis. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berjalan lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas peserta didik. Saran, pendidik sebaiknya memahami dan menerapkan taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, peserta didik juga perlu dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sesuai tuntutan pendidikan modern. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Nah.